Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya juga mau balas pantunnya Pak Husnu tadi ya. Jadi nobar bola ke Berlian, lihat final Italia dan Inggris. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Husnu yang berkumis manis. Tepuk tangannya gini-gini nih. Ini tepuk tangan virtual ini Pak ya. Makasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka meskipun tidak berada di satu tempat. Dan hari ini seharusnya banyak teman yang bisa bergabung, tapi dari beberapa japrian tadi pagi sebelum kita mulai, ada beberapa teman yang sedang berduka karena keluarganya ada yang meninggal, kemudian ada yang masih sakit, isolasi mandiri dan sebagainya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita mulai diskusinya. Jadi sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwasanya Alpha Learning Space ini merupakan perkumpulan dari teman-teman muda yang punya program utama. Yang pertama adalah pendampingan riset, kemudian ruang baca dan diskusi, dan yang ketiga adalah ruang kreasi dan diseminasi. Alhamdulillah di tahun pertama ini kita mulai tahun 2020 kemarin, per hari ini ada beberapa mahasiswa yang sudah men-sharingkan ya. Jadi kita pendampingan riset ini mendampingi teman-teman yang mengerjakan tugas akhir. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang lulus dan beberapa masih proses. Dan hari ini adalah bagian dari ruang baca dan diskusi. Jadi seringnya kami melakukan diskusi solutif ini. Kemarin juga dengan Dewan Pendidikan kita mengadakan diskusi terkait dengan pendidikan di tengah pandemi di bulan Juli tahun lalu kalau nggak salah Pak Ofur ya. Jadi kemarin kita mengundang beberapa komunitas yang hadir, ada 12 komunitas di Lamongan, di mana kita mencari solusi pertama untuk apa sih jalan keluarnya menghadapi pendidikan di tengah pandemi ini. Dan hari ini merupakan tindak lanjut. Jadi literasi digital saat ini memang sebuah kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, sehingga diharapkan dengan kita memahami literasi digital ini, kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar tanpa batas di ruang virtual. Nah, hari ini kami sudah mengundang beberapa pakar dan juga ahli. Yang pertama ada Pak Dr. Eka Winarko, Pak Dr. Wahyudi Eka Winarko. Pak Eka sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mas Faruk. Terima kasih atas undangannya. Oke, Pak Eka. Kemudian ada Pak Dr. Abdul Ghafur yang nanti juga akan menyambung diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian kami juga mengundang Mbak Nurul Hidayatul Ummah, Ketua Umum PP IPPNU, yang nantinya akan membahas tentang belajar di luar negeri itu seperti apa, karena Mbak Nurul ini juga berpengalaman kemarin S2-nya di UK. Kemudian nanti ada Mbak Kartika Nur Umami yang saat ini menjadi staf milenial Komnas Pendidikan Jawa Timur, nanti akan membahas tentang literasi digital. Dan nanti Mas Agil Fitra Febrianto ini adalah biasanya mengelola data. Jadi infografis expert dari Mas Agil ini biasa mengelola data, menginfografiskan data-data yang biasa, kemudian biar visualisasinya enak, nanti Mas Agil biasanya expert di sana. Dan satu lagi, Mas Agil ini nanti akan bercerita tentang best practice belajar jarak jauh, karena Mas Agil ini pengajar di ruang guru. Saya kira itu pengantar dari kami, Pak Eka. Kesempatan pertama langsung saja saya berikan kepada Pak Eka. Sebelum itu Pak Eka ini adalah warga asli Lamongan yang kelahiran Jombang. Kemudian pendidikan S1 dan S2-nya ditempuh di UIN Sunan Ampel, kemudian S3 di Unisma Malang. Kemudian untuk pengalaman organisasi, Pak Eka ini adalah Wakil Ketua 2 PWI Penuh Jatim tahun 2015 sampai 2018. Kemudian Pak Eka juga Sekretaris Asosiasi Penulis Peneliti Islam Nusantara 2018 sampai 2023. Kemudian Koordinator Divisi Riset dan Data
LDN Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2018 sampai sekarang. Kemudian Pak Ega juga Ketua Lakpesdam NU Lamongan 2018 sampai 2023. Ini masih banyak sekali, kalau dibacakan kayaknya sampai sore. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada... Nggak apa-apa Mas, sampai sore nggak apa-apa Mas. Oke Pak Ega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami hormati, kami takdimi semua para narasumber, senior, dan juga pembina saya, Pak calon kepala dinas ya katanya ya, Pak Husno Yuli. Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa membersamai kita, senior kita yang gagah berani, Pak Gofur. Kemudian ada juga Pak Yasin, kemudian Pak Fatur Rahman Sueb yang setiap harinya ngantor bersama saya di Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing berbagi pengalaman terkait literasi digital. Kami diminta untuk membincangkan terkait kultur dan etika terkait belajar di ruang digital. Ini ada yang perlu saya share kepada panjenengan semua terkait tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait kultur dan etika di ruang virtual. Kenapa etika menjadi penting dalam konteks ini? Karena kita tahu bahwasannya hari ini kita tengah mengalami yang namanya tsunami informasi. Kita tidak bisa membendung, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa berselancar di atasnya. Nah, salah satu cara yaitu dengan cara bagaimana kita melek yang namanya literasi digital. Literasi digital di sini juga tidak dipahami sebagai kecakapan dalam hal penggunaan gawai, kecakapan dalam penggunaan komputer, kecakapan dalam penggunaan teknologi, tapi juga bagaimana secara bijak dan cerdas memanfaatkan informasi-informasi yang ada yang bersebaran di ruang virtual. Ya, karena mau tidak mau kita harus berani untuk bersikap terhadap apa-apa informasi yang selama ini yang sedang kita alami. Di HP, di laptop itu semuanya ada, materi apapun ada, ilmu apapun ada, foto apapun ada, video apapun ada. Tapi satu yang tidak ada di internet adalah berkaitan dengan karakter. Nah, karakter ini butuh pembiasaan, karakter ini butuh keteladanan, karakter ini butuh norma-norma yang itu secara efektif selama ini kita lakukan melalui tatap muka. Nah, untuk itu etika ini perlu kita kembangkan betul-betul dan menjadi core dalam literasi digital kita yang hari ini kita bahas. Nah, sebelumnya kita akan bahas terkait bagaimana penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Ini saya ambil dari APJI, ya, Asosiasi Pengguna Internet Indonesia. Dari 266 juta pengguna internet di Indonesia ini, yang sudah terhubung dan menggunakan internet itu 196 juta. Itu artinya ada 73% orang-orang penduduk kita di Indonesia yang sudah menggunakan internet. Sehingga bisa kita pahami bahwasannya internet di dalam konteks hari ini tidak hanya sebagai kebutuhan, tapi juga bagian dari hidup kita. Ya. Kita bisa ngomong ketika bekerja, kemudian sekolah, enak ketinggalan HP atau ketinggalan sangu, seperti itu. Pasti milih ketinggalan sangu daripada ketinggalan HP. Begitupun juga ketika Pak Gofur misalnya ditanya, ketika keluar rumah, milih ketinggalan HP atau ketinggalan istri, pasti milih ketinggalan istri daripada ketinggalan HP. Nah, itu menjadi
Jadi Angel Pak Angel iki kemarin tak tudono video milih ketinggalan HP saja. Ya, itu artinya apa yang menjadi bagian dari hidup kita, gawai, kemudian smartphone ini sudah tidak lagi dihindari. Ini sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi bagian hidup dari peri kehidupan kita. Karena mau tidak mau Indonesia sudah masuk di dunia digital 196 juta, bayangkan. Itu gaya nyalon presiden insya Allah menang ya. Kemudian dari data ABGI ini bukan itu ya, bukan promosi provider. Cuman ini didasarkan pada data ABGI bahwa operator seluler yang paling banyak digunakan dia dari pengguna internet adalah paling banyak 45% adalah Telkomsel. Disusul kemudian Indosat, XL, Tri, dan Smartfren. Saya katakan seperti ini karena apa? Karena ketika kita menggunakan pembelajaran digital, pembelajaran virtual, pembelajaran online, kendala-kendala banyak didapati karena memang perbedaan provider yang digunakan. Boleh jadi guru menggunakan misalkan provider yang lancar, cuman karena didasarkan pada harga yang murah, harga yang terjangkau, maka ada beberapa wali murid, ada beberapa peserta didik yang menggunakan provider yang murah walaupun sinyalnya juga minta syafaat sebenarnya. Nah, itu juga menjadi satu problem tersendiri karena perbedaan provider yang digunakan oleh pengguna internet di Indonesia, terutama dalam konteks ini adalah sebagaimana yang kita pahami di Lamongan. Kemudian selain diversitas terkait penggunaan internet ini, juga bagaimana penggunaan smartphone. Ini menurut data ABGI yang paling banyak adalah smartphone dengan penggunaan merek Samsung ya. Kemudian disusul Oppo, Xiaomi, Vivo, iPhone, Asus, dan ternyata juga ada yang masih menggunakan Nokia. Ya, ini juga sangat penting untuk kita pahami betul. Ini ada satu quote ya, ini bukan promosi Asus atau Aqua ya. Tapi ini penting bahwasanya pelajar dan mahasiswa harus beradaptasi. Yang biasanya kita menggunakan pembelajaran melalui tatap muka, harus menggunakan media digital, harus menggunakan media online, maka harus beradaptasi dengan situasi yang ada untuk mencari cara-cara yang strategis, yang efektif untuk tidak hanya mendapatkan nilai tapi juga mendapatkan yang namanya atensi. Begitupun juga dengan tenaga pendidik juga harus berpikir keras untuk mengubah penilaian dan cara mengukur keberhasilan anak via layar gawai. Karena mau tidak mau seperti yang dikatakan oleh Pak Husnu Yuli tadi terkait praktikum, kemudian olahraga, kemudian bagaimana membina karakter mental dan sebagainya yang selama ini berhasil dilakukan di ruang-ruang sekolah, di kelas-kelas, di lingkungan-lingkungan belajar lembaga pendidikan itu cenderung menghilang selama pembelajaran berbasis media online ini. Maka baik pengajar maupun yang diajar ini kita sedang menuju era baru. Bagaimana belajar mengajar ini tetap dilakukan dengan kondisi yang seperti ini. Ada beberapa tantangan dalam pembelajaran virtual yang selama ini kita rasakan sebelum kita membahas masalah etika dan kultur pendidikan, yaitu terkait satu kemandirian belajar. Kemandirian belajar ini menjadi sangat penting karena apa? Karena mau tidak mau kita harus sadar bahwa guru tidak sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kondisi dan juga kemandirian belajar peserta didik yang ada di rumahnya masing-masing. Maka guru ini juga penting untuk
menyampaikan tidak hanya materi-materi pelajaran, tapi juga motivasi-motivasi, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang mengarah pada bagaimana peserta didik memiliki kemandirian belajar. Karena sadar atau tidak, bahwasanya pembelajaran melalui media digital seperti ini banyak minusnya daripada plusnya. Ya. Tidak efektif sama sekali karena problemnya sangat luar biasa. Untuk itu kemandirian belajar ini menjadi modal yang paling esensial, modal yang paling dasar terhadap untuk mensuplai, untuk melengkapi ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan informasi-informasi yang didapatkan selama pembelajaran online. Maka pembelajaran mandiri, kemandirian belajar ini menjadi sangat penting untuk menunjang pembelajaran online. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menyelesaikan tugas. Kemampuan menyelesaikan tugas ini menjadi PR tersendiri karena apa? Karena sekarang banyak pembelajaran-pembelajaran online, guru-gurunya juga seperti itu, daripada kita menyampaikan materi tidak efektif, dikasih tugas saja. Ya. Dikasih tugas saja itu juga menyimpan dan melahirkan problem-problem tersendiri. Boleh jadi tugas disampaikan, boleh jadi tugas diberikan, cuman yang mengajar bukan peserta didiknya. Tapi bisa jadi yang mengajar adalah orang tuanya. Yang mengerjakan adalah kakak-kakaknya. Bahkan yang mengajar adalah tetangga-tetangganya. Nah, kemampuan menyelesaikan tugas ini juga menjadi PR tersendiri. Sebelum menyampaikan dan memberikan tugas, guru harus mampu untuk bagaimana bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua untuk menyampaikan tugas ini dengan seefektif mungkin dan benar-benar menjamin bahwa tugas ini memang diselesaikan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah originalitas karya. Ini terjadi karena era informasi yang begitu luar biasa, sehingga originalitas karya ini menjadi satu hal yang mahal. Saya ngajar juga. Saya pernah ngetes beberapa mahasiswa. Dari sekian banyak mahasiswa, ternyata yang benar-benar makalahnya itu dikerjakan dengan originalitas pemikirannya sendiri, pemahamannya sendiri, itu tidak lebih dari 20%. 80% lebihnya adalah berkait dia copy paste. Dia mengambil apa adanya sumber yang ada di internet. Nah, hal-hal semacam itulah yang kemudian perlu kita kontrol terkait bagaimana karya mahasiswa, tugas-tugas mahasiswa, tugas-tugas siswa ini benar-benar menjadi originalitas tersendiri dari karya-karyanya. Ya. Makanya kemudian ada yang namanya aplikasi Turnitin dan sebagainya itu untuk cek bagaimana originalitas karya ini dimiliki oleh tidak hanya mahasiswa atau peserta didik. Yang kedua adalah perangkat dan koneksi internet. Ya, kita harus perangkat gawainya, perangkat smartphone-nya tidak memadai. Tapi di sisi lain ada perangkat hype. Oke, Pak Eka sepertinya terkendala sinyal. Saya lanjutkan ya. Kayaknya ada kendala teknis tadi. Oh, enggak, Pak Eka, dilanjutkan. Tadi nyampe mana ini? Sampai tantangan. Perangkat ya.
Nih, nyampe Lamongan kayaknya. Oke, terkait perangkat dan koneksi internet ini yang juga menjadi PR tersendiri bagi kita sebagai pelaku pembelajaran online, karena mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kemampuan, tidak hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan sosial peserta didik itu sangat beragam. Boleh jadi kita sebagai guru memiliki perangkat iPhone, memiliki perangkat smartphone yang bagus. Cuman kita tidak didukung oleh kondisi demografis yang memadai. Omongan kota, akses internetnya cukup bagus. Tapi ketika sudah masuk Belulu, sudah masuk Modo, sudah masuk Sambeng, itu luar binasa sekali. Ya, ini tantangan-tantangan bagi kita untuk bagaimana kita secara otentik, kemudian secara adil dan bijaksana untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian ada beberapa problem pembelajaran. Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran online, cenderung kita tidak tepat waktu. Baik gurunya, ya, sadar atau tidak disadari, diakui atau tidak, itu berkaitan dengan ketepatan waktu. Ya. Karena apa? Karena ngomong pembelajaran jarak jauh itu biasanya dilakukan ya di rumahnya masing-masing, dan di rumahnya masing-masing itu banyak juga aktivitas-aktivitas, tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya, misalnya jam 9 kita disuruh untuk harus mengajar, cuman diminta oleh istri kita, suami kita untuk ikut nyapu-nyapu, misalnya ikut masak, ikut ngupas berambang, bawang, sebagaimana kebiasaan saya dengan Pak Gofur. Seperti ya, hal-hal semacam itulah yang kemudian menghambat pembelajaran kita. Kemudian berpakaian seadanya, ini juga banyak terjadi ketika melaksanakan pembelajaran online yang merasa dilaksanakan di rumahnya sendiri, maka pakainya juga seenaknya sendiri, ya. Memakai kaos, kadang tidak memakai kaos juga, dan sebagainya. Itu juga menjadi problem yang menyita perhatian juga. Sebenarnya sih secara substansial tidak masalah, cuma mengganggu secara etika. Kemudian melakukan aktivitas lain ini juga banyak kita jumpai ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Ada kemudian peserta pembelajaran, peserta pelatihan dan sebagainya melakukan aktivitas lain di lain pembelajaran, misalnya disambit dengan makan, disambit dengan main game, kemudian disambit dengan hal-hal yang lain yang juga dalam konteks ini kurang beretika. Kemudian lingkungan sosial, problemnya juga yang sempat tadi saya bahas terkait tempat yang digunakan, tempat yang ditinggali tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian sinyal dan alat yang tidak yang tidak mendukung juga dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ini kita bahas masalah etika belajar virtual. Yang pertama, mau tidak mau kita harus berpenampilan sopan. Ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tapi juga untuk gurunya. Ya, untuk gurunya juga harus berpenampilan sopan. Ya, walaupun dilakukan dengan jarak jauh, dengan tanpa tatap muka, tapi sopan santun dalam berpakaian menjadi etika paling dasar. Kemudian yang tadi juga tepat waktu, peserta didik perlu benar-benar mengatur jadwal dengan kegiatan yang ada di rumah. Agar proses pembelajaran daring berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ini perlu kolaborasi dengan keluarga. Ya, maka kepada guru, kepada pendidik, ini harus komunikasi yang kuat dan tuntas dengan keluarga, terutama dengan orang tua murid, untuk menyiapkan waktu-waktu khusus yang waktu itu orang tua dalam tanda kutip tidak mengganggu waktu belajar peserta didik, waktu belajar anaknya. Jangan sampai ketika jam 8 waktu belajar, kemudian orang tuanya malah menyuruh nyapu-nyapu, walaupun nyapu-nyapu itu bagus.
Walaupun kemudian mencuci pakaian itu bagus. Cuman ketika bertepatan dengan waktu belajar, ini yang kemudian bisa menghambat maksimalnya proses pembelajaran. Yang kedua adalah kejelasan identitas. Ini penting tidak hanya di ruang virtual melalui video conference seperti ini, tapi juga misalnya di WA group. Ini banyak menggunakan misalkan foto-foto yang itu bukan foto dirinya. Ya, misalkan saya ini kemudian ikut pembelajaran, tapi saya pakai fotonya Lucinta Luna. Ini kan luar biasa sekali, tidak boleh seperti itu. Jadi harus fotonya sendiri. Kalau itu memang pembelajaran misalnya dengan WhatsApp group atau Google Classroom, kemudian juga perlu untuk menampilkan nama asli, jangan nama samaran. Ya, sebut saja Mawar, itu tidak boleh. Ya, jadi harus nama asli itu untuk menunjukkan belajar virtual kita, kejelasan identitas. Kemudian mood speaker seperti ini juga perlu karena boleh jadi lingkungan sosial kita tidak memadai untuk ketika mood speaker ini dinyalakan, kemudian mengganggu aktivitas pembelajaran yang lain. Ini slide terakhir. Fokus pada pembelajaran. Tidak melakukan aktivitas lain seperti berbicara, makan, main game, dan sebagainya dalam proses pembelajaran ini juga masuk dalam etika belajar secara virtual. Sopan santun, mengawali dengan salam, menyapa setiap yang hadir di dalam ruang virtual, kemudian terlibat di dalamnya, memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri. Memperkenalkan dan menunjukkan. Ini berarti face-nya harus face asli, ya, jangan pakai fotonya Aldebara atau Andin, ya. Kemudian namanya juga harus nama asli, jangan nama samaran, itu juga merupakan bentuk dari sopan santun, yaitu kejelasan identitas. Yang terakhir adalah mengetahui waktu. Ini kadang terjadi ketika ada peserta didik, ada mahasiswa yang mentang-mentang pembelajarannya daring, bertanyanya itu sesuai dengan waktunya. Misalkan mungkin Pur atau Pak Faruk atau Pak Fat itu pernah menjumpai mahasiswa-mahasiswa di hari. Itu tidak tahu waktu-waktu yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, dan ini juga termasuk etika. Maka ketika ngomong masalah perkuliahan, ngomong masalah proses pembelajaran, maka harus menyesuaikan dengan waktu-waktu yang tepat. Ketika jamnya istirahat, ya jangan ditanya terkait proses pembelajaran. Ketika waktunya tidur, ketika waktunya makan siang, dan sebagainya, yang ini terkadang itu tidak disadari oleh peserta didik, bahkan oleh mahasiswa itu tidak disadari. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan bersama terkait bagaimana etika belajar di ruang virtual. Mungkin itu sekilas yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Eka. Tuh. Oke, jadi sudah disampaikan Pak Eka terkait dengan kultur dan juga etika belajar di ruang virtual. Nah, beberapa catatan saya ini mulai dari penampilan memang harus sopan meskipun kita tidak berada dalam satu ruangan. Kemudian yang terakhir tadi mengetahui waktu. Nah, ini mungkin yang sering karena kita berada di lain tempat, kemudian dengan kegiatan masing-masing, kadang waktunya menyesuaikan waktu yang berkepentingan, tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Nah, ini mungkin juga termasuk etika yang kurang baik, belajar jarak jauh.